Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Syauqi Zamzami dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penyimpangan Seksual LGBT dalam Pandangan Psikoanalisis. Dari penelitian ini, mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena suatu fenomena ada saat ini itu menjadi buah bibir masyarakat, yakni tentang fenomena munculnya identitas LGBT. Nah, polemik seputar LGBT ini mengemuka dengan terbaginya perspektif pro dan kontra. Mengenai fenomena ini, kelompok pro berpendapat bahwa negara harus melindungi kebebasan kaum minoritas LGBT agar mempunyai hak ekspresi yang tidak ternodai. Sedangkan yang kontra menginginkan pemerintah melakukan upaya preventif agar fenomena kaum LGBT ini tidak merusak nasib-nasib anak dan pemuda Indonesia. Begitu. Lalu di rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana psikoanalisis dalam memandang LGBT sebagai penyimpangan seksual. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor yang mempengaruhi penyimpangan seksual LGBT dengan pendekatan psikoanalisis. Lalu manfaat dari penelitian ini secara teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap penelitian. Secara akademik, penelitian ini disumbangkan kepada Fakultas Usuluddin dan Filsafat, khususnya Prodi Tasawuf Psikoterapi, dalam memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan, terutama dalam bidang psikoterapi. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan objek maupun masalah yang sama dan mengembangkan penelitian di masa yang akan datang. Nah, lalu metode dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang kedua, menggunakan metode deskriptif. Yang ketiga, teknik analisa data yang digunakan melalui 1. Klasifikasi data berdasarkan ID ego superego. Yang kedua, analisa data berdasarkan ID ego superego. Dan yang ketiga, eksploitasi data. Yang terakhir, menyimpulkan. Lalu saya di sini mau menjelaskan bab 2 pembahasan dari pengertian LGBT. Sebenarnya apa itu LGBT? Ya, tampaknya tidak asing lagi di telinga kita mengenai LGBT ini. LGBT adalah akronim atau persamaan kata dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Nah, istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an. Dan istilah ini menggantikan frasa komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Nah, lalu macam-macam LGBT itu apa aja? Yang pertama, lesbian. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, yang mana kodratnya dia sebagai perempuan seharusnya melakukan hubungan dengan lelaki. Tetapi orang lesbian ini tidak orientasi seksualnya lebih mengarah kepada sesama jenisnya sendiri, yakni perempuan sendiri. Lalu yang kedua, dari macam LGBT ini ada istilah gay. Gay merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat dari homoseksual, yang mana gay ini diperuntukkan untuk laki-laki yang memiliki orientasi seksualnya sesama laki-laki. Lalu yang ketiga dari LGBT ini adalah istilah bisexual. Bisexual adalah perwujudan dua keinginan seks yang berbeda dalam satu kejadian wujudnya. Ciri-ciri lelaki dan wanita itu dalam satu tubuh. Artinya bisexual ini merupakan suatu, mungkin bisa dikatakan psikopatologi, kelainan kejiwaan, yang mana bisexual ini dia bisa berhubungan dengan sesama jenis dan bisa berhubungan dengan berlawan jenis. Semisal ada seorang wanita, dia adalah seorang bisexual. Nah, wanita ini bisa di suatu kondisi dia bisa
berhubungan dengan sesama perempuannya. Tapi di suatu sisi juga, bila dia menemukan pasangan yang berlawan jenis dan sesuai dengan kriterianya atau cocok dengan dirinya, dia juga bisa melakukan hubungan dengan lawan jenis. Jadi satu perempuan ini di kondisi yang berbeda, dia bisa berhubungan dengan lawan jenisnya, bisa berhubungan dengan sesama jenisnya, itu biseksual. Lalu yang terakhir ada transgender. Transgender ini merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya, yang mana ada istilah yang ya kita ketahui, istilah dulu yang istilah bencong atau banci ya itu merupakan transgender kalau bahasa sekarang, LGBT itu, yang mana sebenarnya dia itu kodratnya sebagai lelaki, dia memiliki penis, tapi di lain sisi dia memiliki karakter yang feminim dan dia merasa bahwa dia itu perempuan. Nah, itu transgender. Makanya orang-orang transgender ini memang laki-laki mempunyai penis, tapi secara berpenampilan dia lebih memilih untuk menjadi wanita, berpenampilan sebagai wanita, karena itu mereka nyaman sih dengan alasan itu. Lalu yang tinjauan dari yang kedua yakni psikoanalisis. Pengertian dari psikoanalisis sendiri, menurut teori psikoanalisis, ID, ego, dan superego ini adalah 3 sistem yang pasti bekerja dalam diri individu ketika individu merespon suatu peristiwa. Nah, psikoanalisis ini merupakan sebuah mazhab psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang kemudian dikenal sebagai bapak psikoanalisa. Nah, menurut Sigmund Freud, di dalam diri individu atau diri manusia itu ada 3 komponen. Ya, ini yang disebut ID, ego, dan superego. Yang pertama, komponen pertama yakni ID. ID merupakan watak dasar pada setiap manusia yang hadir sejak manusia lahir dan berisi sifat-sifat keturunan, naluri seksual, dan agresivitas, yang mana artinya ID ini merupakan bawaan dari lahir manusia. Nah, bawaan dari lahir manusia itu seperti apa? Seperti manusia itu memiliki naluri, jika ia tidak memakan, dia akan merasakan lapar. Terus dengan naluri seksualnya juga. Lalu dengan agresivitas, itu merupakan bawaan manusia. Manusia bisa marah, memang itu sifat manusia, bawaan manusia dari lahir. Yang mana kita tidak bisa menolak akan kemarahan itu, kecemasan itu gitu. Lalu yang kedua ada komponen ego. Tugas ego memberi tempat pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Jadi ego ini merupakan stimulus, bisa dikatakan stimulus penalaran manusia, yang mana manusia memang memiliki naluri seksual, tetapi dia berbeda dengan hewan. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia memiliki ego, yang mana di sini fungsi utamanya untuk mental dan sebagai penalaran. Lalu komponen yang ketiga, ini ada superego. Nah, superego ini merupakan aspek sosiologis kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta utama cita-cita masyarakat, itu maksud saya. Jadi kalau ID itu bawaan lahir manusia, terus ego merupakan penalaran atau stimulus dari luar yang bisa membuat manusia untuk mempertimbangkan. Nah, ego ini merupakan yang menentukan yang mana akan dilakukan manusia, yang mana ego ini adalah suatu stimulus dari luar yang masuk ke dalam manusia dan lalu nanti ini dipertimbangkan, dinalarkan oleh ego gitu. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.